Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Asari Sinta dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada Ibu nifas saat berhubungan seksual dan KB atau keluarga berencana. Dosen pengampunya yaitu Ibu Hadina SST MKEP. Maka simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu telah menyempatkan waktu untuk datang di Puskesmas Kecamatan Nuhon. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palu Prodi D4 Kebidanan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ibu nifas saat berhubungan seksual dan keluarga berencana. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa-apa saja bahaya saat berhubungan seksual dan tipsnya. Kemudian, apa sih itu keluarga berencana, apa manfaat keluarga berencana, dan macam-macam metode keluarga berencana. Maka, Ibu, di saat saya melakukan penyuluhan, jika ada yang Ibu tidak mengerti, nanti Ibu bisa tanyakan di sesi tanya jawab ya Bu. Nah, ini ada leaflet, saya akan bagikan kepada Ibu satu-satu ya, agar Ibu bisa membaca dan menyimak saat saya melakukan penyuluhan ya Bu. Saya bagi-bagikan ya Bu. Nah, ini Ibu ini. Oke Bu, oke. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan membahas satu persatu ya Bu. Pertama kita akan membahas tentang hubungan seksual pada masa nifas, dan yang kedua kita akan membahas tentang keluarga berencana atau KB ya Bu. Nah, sebelum saya membahas apa itu hubungan seksual pada masa nifas, di sini saya akan memberitahukan kepada Ibu apa sih masa nifas itu. Mungkin sebagian dari ibu-ibu sudah mengetahui masa nifas itu apa, dan sebagian juga belum mengetahui masa nifas itu apa ya Bu. Nah, di sini saya jelaskan. Masa nifas yaitu masa dimulai ketika bayi lahir dan plasenta lahir hingga kandungan kita kembali seperti sebelumnya. Nah, masa nifas ini biasanya berlangsung hingga 6 minggu atau 40 hari. Ya Bu? Nah, Bu sudah paham? Oke Bu, terima kasih Bu, sudah paham. Nah, pertama Ibu kita bahas dulu ya, hubungan seksual pada masa nifas. Ibu bisa buka leafletnya ya Bu. Oke Bu, itu sebelah situ ya Bu. Oke Bu, nah bisa Ibu baca-baca juga ya sambil saya mendengarkan saya melakukan penyuluhan. Nah, di sini aktivitas seksual yang harus memenuhi syarat seperti berikut. Saya cuma ambil 2 syaratnya ya Bu. Nah, 2 syarat umum ini ya Bu. Yang pertama, secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri. Nah, ini maksudnya ketika vagina Ibu tidak mengeluarkan darah lagi, maka aman untuk melakukan hubungan. Nah, Ibu juga bisa mengecek mengecek dengan cara memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina Ibu. Jika sudah tidak terasa sakit, maka boleh melakukan hubungan. Nah, yang kedua ini banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan sebelum memasuki usia 6 minggu atau 40 hari, yang seperti saya jelaskan pada masa nifas itu berakhir 6 minggu atau 40 hari. Nah, di sini banyak sekali budaya yang percaya, terutama budaya saya juga percaya tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum masanya habis, yaitu 6 minggu. Dan dalam ajaran Islam juga itu seperti begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keluhan yang timbul saat berhubungan seksual. Nah, di sini ada rasa nyeri. Nah, rasa nyeri ini disebabkan karena vagina itu belum kembali seperti semula. Di sini vagina masih dalam proses penyembuhan ya Bu. Makanya biasa timbul rasa nyeri saat berhubungan. Nah, yang kedua ini sensitivitas berkurang. Maksudnya itu rasa gairah untuk melakukan hubungan itu berkurang. Dikarenakan ini biasa karena trauma persalinan normal. Nah, trauma persalinan normal ini merupakan trauma bagi vagina yang melebarnya otot-otot, makanya belum ada gairah untuk melakukan hubungan karena terdapat trauma. Dan yang ketiga ini cara mengatasi masalah yang timbul saat berhubungan seksual. Yang pertama ini, bila saat berhubungan seksual Ibu merasakan sakit, jangan takut untuk memberitahukan kepada pasangan Ibu ya.
Nah, di sini guna untuk memberhentikan hubungan agar vagina ibu kembali normal, baru bisa melanjutkan hubungannya ya Bu. Yang kedua ini, saat berhubungan sebaiknya menggunakan jelly atau pelumas ya Bu, untuk memudahkan saat berhubungan. Dan yang ketiga ini, saat berhubungan suami ini harus sehat dan harus hati-hati ya Bu. Nah, karena masih ada trauma dari vagina yang seperti tadi yang saya jelaskan ya Bu. Dan yang keempat ini, melakukan senam nifas atau olahraga ringan. Nah, senam nifas ini ibu bisa searching di Google ya Bu. Nah, oke, yang selanjutnya ini tips untuk ibu pasca bersalin. Nah, yang pertama itu ibu harus makan makanan yang bergizi. Nah, kedua itu cukup istirahat ya Bu. Dan yang ketiga, hindari stres. Jika masih banyak pekerjaan rumah tangga, ibu sebaiknya jangan fokuskan pikiran ke situ. Fokuskan juga pikiran kepada dedek bayi. Jika ibu banyak pikiran, maka berpengaruh di air ASI ibu ya Bu. Nah, yang keempat ini, hindari mengonsumsi alkohol dan merokok ya Bu. Itu tidak baik untuk kesehatan ibu dan kesehatan bayi. Dan tidak baik juga untuk kesehatan kandung kemih ibu ya. Kandungan ibu maksudnya. Dan yang kelima ini, melakukan perawatan diri. Nah, seperti personal hygiene ya Bu. Nanti bisa di searching di Google juga ya Bu. Oke, baiklah Bu. Itu tentang penyuluhan hubungan seksual pasca nifas. Jika ada yang bertanya, nanti tanya di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab ya Bu. Nah, disimpan-simpan dulu pertanyaan Bu. Bisa ditulis ya Bu. Nanti sebentar siapa yang bertanya akan saya berikan hadiah. Dan siapa yang bisa menjawab akan saya berikan hadiah. Ya Bu, di sini kita lanjut tentang KB atau keluarga berencana ya Bu. Nah, di sini ada yang bisa tahu, ada yang bisa sebutkan, atau ada yang bisa jelaskan pengertian KB itu apa? Nanti saya akan berikan hadiahnya lagi ya Bu. Oke, siapa yang bisa? Nanti angkat tangannya ya Bu, seperti ini angkat. Oh iya Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oke Bu, silakan. Apa itu keluarga berencana? Yang Ibu tahu saja, nanti sebentar saya luruskan ya Bu. Silakan Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Silakan duduk kembali ya Bu. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali apa itu keluarga berencana atau KB. Nah, KB ini adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak guna meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Nah, di sini ada juga manfaat dari KB. Ada yang bisa tahu manfaat dari KB? Salah satunya saja atau yang Ibu rasakan saat ini. Apa sih manfaat dari KB? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Tolong angkat tangannya lagi ya Bu. Oh iya, silakan Bu, dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Dian. Oke, silakan Bu. Apa manfaat dari KB yang Ibu rasakan? Oh iya, betul sekali, yaitu mengurangi beban ekonomi ya, betul sekali. Salah satunya ada di sini ya, mengurangi beban ekonomi. Dan juga saya akan memberitahukan apa manfaat lain dari KB, yaitu untuk menghindari kehamilan berisiko tinggi dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang terakhir ini, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dan masih banyak manfaat dari KB lainnya yang bisa Ibu searching di Google ya Bu. Google lebih pintar ya Bu. Nah, di sini lanjut, siapa yang harus ber-KB? Nah, di sini yang harus ber-KB ini adalah pasangan usia subur, yaitu usia 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, dan atau bahkan mengakhiri kehamilannya ya Bu. Nah, Bu sudah tahu toh. Nah, sekarang kita lanjut tentang, Bu bisa lihat-lihat juga di leafletnya Bu. Sekarang kita lanjut ke metode kontrasepsi. Nah, di sini metode kontrasepsi ini ada 7 ya Bu. Saya akan bahas satu-satu dulu ya Bu. Nah, di sini ada metode laktasi. Ibu bisa baca ya Bu di situ. Nah, metode laktasi atau MAL atau metode Amenorrhea laktasi
yaitu metode KB yang cocok untuk ibu nifas, tapi mempunyai syarat ya Bu. Nah, di sini syaratnya yaitu menyusui bayi secara eksklusif. Nah, menyusui bayi secara eksklusif hanya ASI secara penuh, teratur dan sesering mungkin. Dan ibu belum haid ya Bu, agar bisa melakukan ini metode laktasi. Dan yang ketiga ini efektif hanya sampai 6 bulan. Masa KB MAL atau metode Anameord laktasi ini hanya bisa sampai 6 bulan ya Bu. Nah, yang kedua ini ada kondom. Ibu bisa lihat-lihat juga leafletnya ya. Dibuka-buka ya Bu. Nah, ini kondom mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama efektif bila digunakan dengan benar, dan kedua tidak mengganggu ASI, dan yang ketiga ini murah dan mudah didapat. Tapi kondom mempunyai keterbatasan, yaitu yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, yang kedua agak mengganggu hubungan seksual, dan yang ketiga ini bisa terjadi alergi dari bahan kondom itu sendiri. Nah, yang kedua ada pil KB. Nah, pil KB ini mempunyai keuntungan, yaitu efektif bila digunakan dengan benar, dan yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual, dan yang terakhir ini yang lebih penting harus diminum setiap hari. Dan pil KB ini terbagi menjadi 2 macam pil, yaitu pil kombinasi dan pil mini. Nah, pil kombinasi ini berisi 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, saya jelaskan dulu apa itu estrogen dan progesteron. Nah, estrogen ini yang membantu memulai perkembangan seksual, sedangkan progesteron ini mengatur siklus menstruasi wanita dan memengaruhi seluruh sistem reproduksi. Tapi pil kombinasi ini tidak cocok untuk ibu menyusui. Namanya yaitu Microlgion, Dianen, dan Yasmin, dan masih banyak lain-lain pilnya. Dan yang kedua ini ada pil mini, tapi hanya berisi 1 progesteron, yaitu mempunyai keuntungan tidak mengganggu ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Tapi pil mini ini mempunyai kerugian ya ibu-ibu, yaitu dapat terjadi gangguan haid, siklus haid tidak lancar dan bahkan tidak haid. Nah, contoh dari pil mini ini yaitu Exluton atau Microluton ya Bu. Dan yang keempat ini ada KB suntik ya Bu. Nah, KB suntik ini mempunyai keuntungan, yaitu efektivitas tinggi, efek sampingnya sedikit saja ya Bu, dan tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, KB suntik ini terbagi menjadi 2, suntikan 1 bulan dan suntikan 3 bulan. Nah, suntikan 1 bulan ini mengandung estrogen dan progesteron, tetapi dapat mengganggu produksi ASI ya Bu. Nah, Kemudian KB suntik ini harus datang setiap 1 bulan ya Bu. Nah, kemudian ada KB suntik selama 3 bulan. Nah, di sini hanya mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI, harus datang setiap 3 bulan. Tapi mempunyai gangguan, yaitu bisa terjadi penghambatan haid ya Bu. Nah, kita lanjut ke pamflet berikutnya Bu. Tolong dibuka. Yang ini ya Bu, yang pamflet yang ini ya Bu. Nah, di sini ada implan atau susu KB. Nah, di sini implan atau susu KB ini dipasang di lengan bagian atas di dalam ya Bu. Nah, ada yang berisi 2 batang, ada juga yang 1 batang ya Bu. Ini umumnya bisa bertahan selama 3 tahun ya. Kemudian di sini ada keuntungannya, yaitu banyak mengandung hormon progesteron, tidak mengganggu produksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kemauan ibu, kapan dicabut, kapan akan memulai program anak lagi, dan dapat terjadi perubahan pola haid. Nah, dan juga dapat terjadi perubahan berat badan ya Bu. Dan yang keenam ini ada IUD atau intrauterine device spiral. Nah, spiral ini alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim ya. Nah, spiral ini ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dan sel sperma ya. Nah, di sini keuntungannya lumayan banyak sekali, yaitu efektivitas tinggi. Dan yang kedua ini
jangka waktunya itu sangat panjang ya ibu-ibu, sekitar 8-10 tahun. Nah, di sini tidak memengaruhi produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan, dan haid itu bisa lancar dan lebih banyak lagi. Dan yang terakhir ini ada kontrasepsi mantap atau steril ya Bu. Di sini kontrasepsi mantap ini khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang tidak benar-benar menginginkan anak lagi, tidak mau menambah anak lagi. Nah, mungkin karena biaya ekonomis tahu ya. Nah, alat kontrasepsi steril ini dilakukan dengan cara pembedahan. Nah, bisa di bios lokal. Di bios lokal itu di bios di area yang mau dilakukan operasi ya. Nah, di sini harus dilakukan oleh dokter terlatih dan sangat efektif dan bersifat permanen. Tidak ada efek sampingnya ya Bu, dan tidak ada perubahan fungsi seksual pada ibu jika melakukan KB kontrasepsi mantap. Nah, itu penyuluhan dari saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan ya Bu. Nanti ingat loh, siapa yang bertanya akan dapat hadiahnya selesai saya penyuluhan ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Oh, dengan ibu siapa? Oh iya, Ibu Ashari. Nah, Ibu saya persilakan untuk bertanya ya Bu. Silakan ya Bu, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa bertanya di sini. Di sini saya mau bertanya, kan saya ada rencana untuk pemasangan KBIUD. Tapi saya dengar-dengar sama ibu-ibu kata pemasangannya itu sakit. Jadi benarkah pemasangan IUD itu sakit? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ashari sudah mau bertanya. Nanti sebentar ada hadiahnya ya Bu. Dengan yang sudah menjawab apa itu masa nifas, akan saya berikan hadiahnya sehabis saya penyuluhannya Bu. Terima kasih. Nah, di sini Ibu saya mengulangi pertanyaan dari Ibu, apakah pemasangan KBIUD itu sakit? Nah, di sini saya mohon izin untuk menjawabnya ya Bu. Pemasangan KBIUD ini harus dilakukan oleh dokter atau dilakukan oleh bidan yang sudah bersertifikat ya Bu. Jadi jangan sembarang untuk memasang KBIUD ini. Nah, proses pemasangannya juga ini sangat singkat, sekitar 15-20 menit saja ya Bu, jadi jangan takut. Nah, pemasangan KBIUD ini ada sebagian pasien yang harus dibius dan ada sebagian pasien yang tidak harus dibius. Nah, pembiusannya itu yaitu hanya pembiusan lokal saja ya Bu. Nah, kemudian kalau untuk rasa sakit, ini tidak terlalu sakit, hanya timbul rasa nyeri atau ibu juga bisa pusing. Nah, pusing ini diakibatkan dari efek samping pemasangan KBIUD itu. Namun, efek samping ini Ibu akan hilang setelah Ibu beristirahat beberapa hari ya Bu. Nah, jadi jangan takut untuk memasang KBIUD, apalagi hanya mendengar cerita dari orang-orang lain. Kan cerita ini biasa ditambah-tambahkan Bu. Nah, tuh, siapa lagi mau bertanya Bu? Saya persilakan. Mau bertanya tidak dipungut biaya ya Bu, malah dapat hadiah. Silakan Bu, siapa yang mau bertanya lagi? Oh baiklah, mungkin sudah malu atau ibu ada yang malu-malu untuk bertanya. Nanti habis penyuluhan ini saya akan tuliskan nomor saya agar ibu bisa agar ada yang, siapa tahu ada ibu-ibu yang mau bertanya hanya malu saja. Nanti bisa lewat telepon atau bisa lewat WA ya Bu. Nah, sudah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri penyuluhan dari saya. Di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Kecamatan Nuhon yang sudah berpartisipasi untuk bisa hadir penyuluhan penyuluhan Ibu Nifas pada hubungan seksual dan KB. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf ya Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Bu. Nah,
Tuh, siapa lagi mau bertanya, Bu? Saya persilakan. Mau bertanya tidak dipungut biaya ya, Bu, malah dapat hadiah. Silakan, Bu, siapa yang mau bertanya lagi? Oh, baiklah, mungkin sudah malu atau ibu ada yang malu-malu untuk bertanya. Nanti habis penyuluhan ini saya akan tuliskan nomor saya agar ibu bisa agar ada yang, siapa tahu ada ibu-ibu yang mau bertanya hanya malu saja. Nanti bisa lewat telepon atau bisa lewat WA ya, Bu. Nah, sudah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri penyuluhan dari saya. Di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Kecamatan Nuhon yang sudah berpartisipasi untuk bisa hadir penyuluhan Ibu Nifas pada hubungan seksual dan KB. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf ya, Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.